Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Hadaratil karamin wal makaramat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, seluruh hadirin hadirat. Adalah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kebaikan, bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Mudah-mudahan nikmat ini tidak berubah menjadi nikmah, yaitu pemberian Allah yang diberikan kepada hamba, di mana hamba tersebut semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat seluruh pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang kultum yang berjudul memaafkan saat disakiti adalah puncak akhlak tertinggi. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Mas'ud, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ka'anni anzuru ila Rasulullah SAW yahki nabiyyan minal anbiya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, dia berkata, ka'anni anzuru ila Rasulullah SAW, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah SAW, yahki nabiyyan minal anbiya, beliau menceritakan nabi dari beberapa nabi. Salawatullah alaihi wasallam, salawatullah wassalamu alaihim, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada para anbiya. Di mana beliau menceritakan darabahu qaumuhu, di mana di situ kaumnya memukul nabi tersebut. Nabi ini sebelum Muhammad SAW. Jadi ada seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya, fa'admauhu, tidak tanggung-tanggung memukulnya. Kaumnya tersebut membuat nabi tersebut sampai dia berdarah. Jadi memukul sampai berdarah. Apa yang dilakukan nabi? Wa huwa yamsahu dam'an wajhi wa yaqul, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Wa huwa yamsahu, nabi tersebut yamsahu, membasuh, mengusap ad-dam kepada darah, mengusap darah yang ada an wajhi, di wajahnya, wa yaqul, sambil beliau berkata atau berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Faedah kontekstual hadis ini yang pertama adalah puncak akhlak tertinggi itu adalah memaafkan di saat kita disakiti. Hadis ini menunjukkan tingkatan akhlak yang sangat tinggi sekali, yaitu memaafkan bukan setelah mereka membaik, tetapi saat luka masih berdarah. Bayangkan kaumnya memukul nabi tersebut sampai berdarah. Wa yamsahu ad-dam, wa yamsahu dam, nabi mengusap di wajahnya darah tersebut, wa yaqul, sambil beliau berkata, berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seorang itu diukur dari sikapnya ketika dizalimi, bukan saat dia disanjung. Semua orang ingin disanjung, dia senang, tapi di mana seorang memaafkan di saat disakiti, itulah puncak akhlak yang terbaik. Dalam kehidupan ini, mungkin dalam kita bekerja, berdakwah, atau bermasyarakat, tidak semua kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Ada istilah air susu dibalas air tuba. Maka tentu hal ini menjadi pendorong bagi kita untuk mampu tetap berbuat baik. Yang kedua, jamaah sekalian, membedakan antara kebencian dan kebodohan. Di hadis ini menjelaskan bahwa fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui, memberikan arti, mengajarkan kepada kita bahwa melatih empati dan kedewasaan dalam menilai kesalahan orang lain. Banyak orang yang menyakiti kita,
bukan karena dia benci, tetapi karena mereka tidak tahu atau mereka emosi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di era media sosial ini, di lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan, penuh dengan konflik muncul. Maka oleh karena itu, kita harus mampu menahan emosi kita sehingga kita mampu mencari akar masalah. Yang ketiga, jamaah sekalian, dari hadis tersebut bisa kita pahami bahwa dakwah dan kepemimpinan bukan hanya sekedar butuh kecerdasan, tetapi lebih lagi adalah butuh kesabaran. Sehingga bagi kita para pendai, pendakwah, para dakwah, pemimpin umat, menunjukkan bahwa kesabaran adalah fondasi kepemimpinan, bahkan lebih penting dari kemampuan teknis kita. Karena dengan sabar, insya Allah solusi akan Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, tidak semua anggota tim langsung faham visi misi kita. Contoh di sebuah lembaga, tidak semua anggota lembaga itu faham terhadap visi dan misi ketua dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kesalahan bawahan tidak selalu harus balas dengan kemarahan. Doa, bimbingan, serta teladan yang baik lebih efektif daripada balas dendam. Yang terakhir, dari hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa doa lebih kuat dari balas dendam. Betapa banyak orang yang dizalimi tetap bisa memilih jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala dalam konflik, baik itu dengan teman, dengan sahabat ataupun keluarga. Maka doa adalah balas dendam tidak menjelaskan masalah, tetapi dengan doa adalah menjadi solusi terbaik. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi untuk kita semua, yaitu mendapatkan akhlak tertinggi, yaitu di saat kita mampu memaafkan ketika kita disakiti orang lain, bukan saat kita disanjung. Semoga ada manfaatnya. Sebagai simpulan, ada 4 tersebut, yaitu pertama adalah memaafkan di saat disakiti, yang kedua adalah senantiasa berdakwah tidak hanya butuh kecerdasan, tetapi butuh kesabaran. Berikutnya adalah doa lebih baik dan lebih kuat daripada balas dendam. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah senantiasa kita harus membedakan kebencian dan kebodohan. Banyak orang membenci kita, banyak orang tidak suka kepada kita karena mungkin dia tidak tahu bahwa kita tidak salah. Semoga ada manfaatnya. Marilah kita teladani akhlak Rasulullah SAW, yaitu mampu memaafkan di saat disakiti. Semoga ada berkahnya. Adallahu iyyakum ajma'in ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.